Seorang oknum polisi menjual mimpi dan harapan demi kekayaan. Akhirnya kehilangan segalanya, dan menyesal saat semuanya sudah terlambat. Sebelum kita mulai, yuk absen di kolom komentar dari mana kamu mendengar cerita ini. Di tengah hiruk-pikuk kota kecil bernama Lembang Jaya, berdirilah sebuah kantor polisi yang megah, lambang ketertiban dan wibawa. Di sanalah Kompol Wahyu, sosok perwira menengah berusia 48 tahun, menjalani kesehariannya. Ia selalu tampil rapi, gagah, dan penuh wibawa. Wajahnya sering muncul di spanduk imbauan keamanan dan baliho, polisi sahabat masyarakat. Bagi orang awam, Wahyu adalah teladan, perwira panutan, bahkan pahlawan. Namun, di balik seragam itu, tersembunyi ambisi dan kerakusan yang tak tertahankan. Kompol Wahyu menjalankan bisnis gelap yang hanya sedikit orang tahu. Maklar penerimaan anggota polisi baru. Ia menjual mimpi dengan harga tinggi, ratusan juta rupiah untuk satu kursi di Akademi Kepolisian. Bagi Wahyu, seragam bukan lagi lambang pengabdian, tapi alat untuk memanipulasi harapan orang lain demi memperkaya diri sendiri. Setiap tahun, saat pembukaan pendaftaran calon anggota polisi, teleponnya tak pernah sepi. Orang tua dari berbagai daerah datang dengan wajah cemas dan penuh harap. Mereka bukan koruptor atau pengusaha besar. Kebanyakan hanya petani, buruh, pedagang kecil, yang rela menjual tanah, emas, bahkan rumah demi anak-anak mereka bisa menjadi aparat negara. Dan Wahyu tahu persis cara memainkan emosi mereka. "Pak, anak saya ini pintar, nilainya bagus, fisiknya juga kuat, tapi katanya kalau nggak ada orang dalam, susah ya, Pak." Begitu suara seorang ibu muda yang datang dari jauh, menyerahkan map berisi berkas, dan amplop tebal berisi tabungan hidup mereka. Kompol Wahyu hanya tersenyum sambil berkata tenang. "Tenang, Bu, kalau sudah lewat saya, pasti beres. Yang penting setorannya lunas, selebihnya urusan saya." Ia tidak bekerja sendirian. Ada oknum dokter yang bisa meloloskan tes kesehatan, panitia seleksi yang bisa mengatur nilai psikotes, bahkan rekan senior yang bisa mencarikan celah hukum agar semuanya tampak bersih. Semua dijalankan dengan rapi. Tidak ada bukti tertulis. Semua berdasarkan kepercayaan dan rasa takut kehilangan kesempatan emas. Rumah Wahyu megah bak istana. Mobilnya berjejer, dari sedan Eropa hingga SUV terbaru. Istrinya dikenal sosialita, berderma kemana-mana. Di mata masyarakat, keluarga mereka sempurna, tapi hanya mereka yang tahu. Setiap kilau kekayaan itu dibangun dari air mata orang tua yang meminjam uang lintah darat demi satu seragam polisi. Di ruang kerjanya, Wahyu sering menatap lencana di mejanya. Lencana itu dulu adalah simbol perjuangannya. Kenangan saat ia lolos dengan susah payah, tanpa uang, hanya modal doa ibunya. Tapi sekarang, setiap kali menatapnya, ia tersenyum sinis. "Dulu saya berjuang mati-matian. Sekarang, tinggal mainkan sistem. Dunia berubah, saya hanya menyesuaikan." Namun satu hal yang belum pernah terpikir oleh Wahyu, seberapa lama seseorang bisa bersembunyi di balik topeng? Seberapa jauh ia bisa melangkah dengan menginjak harapan orang lain? Di luar sana, seseorang sedang mengamati. Diam-diam mencatat, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap sisi gelap sang perwira seragam coklat. Di sebuah desa di pinggiran Lembang Jaya, hidup seorang guru pensiunan bernama Pak Raffi bersama anak sematawayangnya, Fikri. Sejak kecil, Fikri bercita-cita menjadi polisi. Bukan karena seragam atau kekuasaan, tapi karena ia ingin mengubah stigma polisi yang korup menjadi simbol harapan. Ia tumbuh dengan semangat yang lurus, latihan fisik setiap pagi, dan belajar keras setiap malam. Pak Raffi yang sederhana melihat mimpi anaknya sebagai warisan terakhir yang harus diwujudkan. Namun,
Ketika pengumuman penerimaan dibuka, kabar beredar bahwa tanpa jalur belakang, peluang untuk lulus sangat kecil. Zaman sekarang, kalau nggak punya koneksi, nggak bakal tembus, Pak. Kata tetangga yang anaknya juga daftar tapi gagal. Fikri tetap yakin dengan usahanya. Tapi Pak Raffi, yang tidak tega melihat harapan anaknya pupus, mulai mencari jalan lain. Dan nama Kompol Wahyu pun muncul sebagai penolong. Pertemuan mereka terjadi di sebuah rumah makan, penuh bisik-bisik dan tatapan gugup. Wahyu tampil santai, mengenakan batik mahal, senyum hangat menghiasi wajahnya. Sudah banyak yang saya bantu, Pak. Kalau anak Bapak mau serius, saya bisa urus semua. Tes cuma formalitas saja. Tapi mohon maaf, biayanya 300 juta. Pak Raffi terdiam. Jumlah itu lebih besar dari seluruh uang pensiun dan tabungannya. Malam itu, Pak Raffi duduk termenung di teras rumah. Ia menatap wajah Fikri yang sedang berlatih push-up di halaman, membayangkan masa depan yang cerah untuk anaknya. Esoknya, ia menjual sawah satu-satunya peninggalan almarhum istrinya, lalu meminjam sisanya dari koperasi guru dan tetangga. Semua demi satu kata: lulus. Uang diserahkan, proses berjalan. Fikri mengikuti semua tahapan dengan semangat, meskipun beberapa kali heran melihat peserta lain yang secara fisik dan psikologis tampak tak layak, namun tetap melenggang ke tahap berikutnya. Ia tetap berpikir positif. Mungkin aku salah menilai, gumamnya, berusaha yakin bahwa niat baiknya akan membuahkan hasil baik. Hari pengumuman tiba. Fikri dan ayahnya duduk di depan layar komputer, menunggu nama itu muncul. Detik demi detik berlalu, nama-nama lain muncul. Tapi nama Fikri Raffiansyah tak kunjung terlihat. Sampai baris terakhir, dan tetap tak ada. Hening menyelimuti ruangan. Fikri menatap kosong, sementara Pak Raffi menggenggam kursi begitu erat hingga jari-jarinya memutih. Mereka mencoba menghubungi Wahyu. Awalnya, hanya dijawab dengan alasan klasik. Sabar, nanti ada gelombang kedua. Lalu pesan-pesan tidak lagi dibalas, dan nomor telepon tak lagi aktif. Beberapa minggu kemudian, rumah Wahyu bahkan kosong. Ia dikabarkan dinas luar kota. Fikri mulai sadar, mereka bukan korban pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Pak Raffi jatuh sakit, bukan karena penyakit fisik, tapi karena rasa bersalah dan kecewa yang terlampau dalam. Maafkan Bapak, Nak, Bapak kira ini demi kebaikanmu, bisiknya suatu malam dengan suara lirih. Fikri hanya memeluk ayahnya, menahan air mata yang tak terbendung. Harapan mereka dihancurkan oleh seragam yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Namun Fikri tak ingin berhenti di sana. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan cerita. Ia mencari korban lain, membuka kembali pesan-pesan lama dari Wahyu, dan mulai menyadari, ini bukan kegagalan biasa. Ini kejahatan yang dibungkus janji. Dan ia, Fikri Raffiansyah, anak dari seorang guru biasa, bersumpah akan membongkar semuanya, meski ia harus melawan sistem yang dulu ia impikan untuk jaga. Malam-malam Fikri tak lagi diisi dengan latihan fisik atau membaca buku soal akademi. Kini, malam-malamnya sunyi, dipenuhi renungan dan bara dendam yang mendidih diam-diam di dadanya. Ia menatap langit-langit kamar, mengingat semua janji manis Kompol Wahyu, wajah kecewa ayahnya, dan suara para korban lain yang mulai ia dengar dari mulut ke mulut. Hati Fikri sudah bulat. Ini bukan soal dirinya gagal menjadi polisi, tapi tentang keadilan yang diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Langkah pertamanya dimulai dari media sosial. Ia bergabung dengan grup-grup diskusi online tentang seleksi akademi polisi, lalu mulai menyapa para peserta lain. Ia tak langsung bicara soal Wahyu. Ia hanya bertanya pelan, ada yang merasa ditipu waktu seleksi kemarin? Awalnya sepi,
Tapi setelah beberapa hari, satu demi satu akun anonim mulai bercerita tentang setoran ratusan juta, tentang orang dalam yang menjanjikan kelulusan, dan tentang kegagalan yang sama meskipun sudah membayar lunas. Fikri mulai mencatat. Ia menyusun nama-nama, besaran uang, nomor rekening, tangkapan layar percakapan, dan testimoni yang ia rekam dengan izin pemiliknya. Ia bekerja sendiri, diam-diam di balik layar ponsel dan laptop. Ia tak ingin gegabah. Ia tahu, melawan perwira polisi bukan perkara mudah. Salah langkah, justru dirinya yang bisa dicap mencemarkan institusi atau bahkan dituntut balik. Suatu malam, ia memberanikan diri menghubungi salah satu korban yang dulu juga bertemu langsung dengan Wahyu. Seorang ibu paruh baya dari Jawa Tengah, yang menjual 2 petak sawah demi anaknya. Saat mendengar suara Fikri, ibu itu langsung menangis. "Nak, kalau kamu benar-benar mau bongkar ini, saya dukung. Tapi hati-hati ya. Nak, mereka itu bukan orang biasa." Dari ibu itu, Fikri mendapat rekaman percakapan telepon dengan Wahyu. Suara khasnya terdengar jelas, menyebut angka 250 juta dan janji pasti lulus. Itu adalah bukti konkret pertama. Ia simpan baik-baik, dilindungi dengan kata sandi, dan di-backup di 3 tempat berbeda. Ia tahu, bila sesuatu terjadi padanya, bukti ini harus tetap hidup. Ia kemudian mengirim email berisi sebagian bukti ke Divisi Propam Mabes Polri, lengkap dengan kronologi dan daftar korban. Tapi selama berminggu-minggu, tak ada jawaban. Seperti masuk ke lubang gelap. Ia sadar, sistem internal mungkin tidak akan mudah bergerak, apalagi jika Wahyu punya pelindung di dalam sana. Maka ia ambil langkah kedua, menghubungi media investigatif. Ia menulis surat panjang, lengkap dengan semua data yang ia kumpulkan, lalu mengirimkannya ke redaksi salah satu media televisi nasional yang terkenal membongkar kasus besar. Tak disangka, beberapa hari kemudian, ia mendapat balasan. Mereka tertarik dan ingin bertemu langsung. Tapi wartawan itu mengingatkan, kalau kamu serius ingin ini tayang, kamu harus siap segala risikonya, termasuk ancaman. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah warung kopi sepi. Wartawan muda bernama Arga mencatat semuanya dengan serius. Saat mendengar nama Kompol Wahyu, ekspresi Arga berubah. Orang ini sudah pernah disebut dalam laporan sebelumnya. Tapi belum ada yang punya bukti kuat sepertimu, katanya. Mereka sepakat bekerja sama, tapi dalam senyap. Arga mulai menyusun naskah investigasi. Sementara Fikri terus mencari saksi-saksi tambahan. Di sisi lain, Wahyu mulai merasa ada yang janggal. Beberapa kenalannya mulai bertanya-tanya, mengapa ada orang yang mencari tahu tentang dia? Mengapa ada wartawan yang diam-diam mewawancarai mantan korban? Ia merasa terancam, tapi belum tahu dari mana sumbernya. Ia mulai waspada, bahkan sempat menghubungi seorang atasannya, meminta bantuan, mengamankan nama. Namun badai sudah dekat. Fikri dan Arga berhasil mendapatkan rekaman video tersembunyi dari seorang korban yang secara diam-diam merekam pertemuannya dengan Wahyu, sedang menerima uang di balik ruangan restoran. Video itu, ditambah bukti-bukti lain, cukup untuk membuat kasus ini tidak lagi bisa dibungkam. Fikri tahu, langkah berikutnya adalah mengorbankan ketenangan. Nama dan wajahnya akan tampil di layar kaca. Ia bukan lagi pemuda biasa, tapi saksi utama dalam skandal besar. Sebelum semuanya dimulai, ia berdiri di depan makam ibunya, lalu berbisik, "Bu, aku gagal jadi polisi. Tapi aku akan pastikan, seragam itu tak lagi dibeli oleh uang kotor." Dan pada saat itulah, badai mulai bergerak. Media mulai bersuara. Nama Kompol Wahyu mulai mencuat. Dan sang maklar seragam tak pernah tahu
bahwa balas dendam paling menyakitkan adalah yang dilakukan dalam senyap. Hari itu tiba. Jam 19.30 WIB, stasiun televisi nasional menayangkan segmen investigasi yang telah ditunggu-tunggu. Judulnya mencolok, Maklar Seragam, Uang, Janji, dan Dosa di Balik Penerimaan Polisi. Tayangan itu dimulai dengan narasi pilu para korban, wajah-wajah penuh luka dan kecewa, disambung dengan testimoni anonim yang menyebut satu nama, Kompol Wahyu. Kemudian, muncul video rekaman suaranya, dan akhirnya, cuplikan dirinya menerima amplop tebal di balik ruangan makan. Kota Lembang Jaya geger. Di media sosial, nama Kompol Wahyu menjadi trending. Warga yang dulu menyanjung, kini mulai membuka mata. Di kantor kepolisian tempat ia berdinas, para anggota tampak tegang. Beberapa bahkan sudah membicarakan kemungkinan besar Wahyu akan dicopot. Di ruangannya, Wahyu menatap layar TV dengan wajah pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sial, siapa yang berani macam ini? Siapa? Gumamnya panik. Tak butuh waktu lama. Esok paginya, mobil-mobil dinas dari Propam dan Itwasum datang mengepung kantor polisi tempat Wahyu bertugas. Ia tak diberi waktu bersiap. Seragam coklatnya dicopot paksa. Ia dibawa dengan tangan diborgol, ditutupi jaket, di tengah sorakan warga yang dulu mengaguminya. Kamera wartawan memburu setiap langkahnya, sementara wajahnya ditundukkan serendah-rendahnya. Di ruang pemeriksaan, ia dicecar pertanyaan selama berjam-jam. Bukti yang dikumpulkan Fikri dan media terlalu kuat untuk dibantah. Bahkan beberapa koleganya yang dulu terlibat, mulai menyanyi, dan membocorkan detail aliran dana dan praktik kotor selama bertahun-tahun. Jaringan Wahyu runtuh dari dalam. Satu persatu rekannya menyelamatkan diri dengan menjadikannya tumbal utama. Istrinya yang dulu suka tampil di acara sosialita kini mendadak hilang dari publik. Rumah mewah mereka dipasang garis polisi. Mobil-mobil disita sebagai barang bukti. Dan anak-anaknya? Mereka tidak bisa lagi sekolah dengan tenang. Di media sosial, identitas mereka tersebar, menjadi bulan-bulanan warganet. Anak maklar seragam, begitu label yang terus menghantui. Di pengadilan, ruang sidang selalu penuh. Para korban datang bukan hanya untuk menonton, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Fikri duduk di bangku depan, berseragam rapi walau bukan seragam polisi. Saat matanya bertemu dengan Wahyu, ada keheningan panjang. Mata Wahyu yang dulu penuh percaya diri, kini kosong, kalah. Hakim memvonis Kompol Wahyu dengan hukuman berat. 12 tahun penjara dan pencabutan hak pensiun serta jabatan kepolisian seumur hidup. Sidang ditutup dengan tepuk tangan, bukan sebagai bentuk kemenangan, tapi pelampiasan luka dari begitu banyak harapan yang dibeli dan dibunuh. Di luar ruang sidang, Fikri tak bersorak. Ia hanya menunduk, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tapi lega karena kebenaran akhirnya bersuara. Namun bagi Wahyu, penjara bukanlah siksaan terberat. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan kehormatan yang ia bangun dengan topeng. Di balik jeruji, tak ada lagi yang menyebutnya Pak Kompol. Tak ada panggilan hormat, tak ada keluarga yang menjenguk. Ia duduk sendirian, menatap lencana kecil yang dulu ia bawa dalam dompet. Lencana itu kini usang, dan seolah ikut mencemoohnya. Semua karena uang, bisik Wahyu suatu malam di dalam sel. Saya pikir, bisa saya kendalikan, bisa saya mainkan sistem. Ternyata sistem juga bisa menghukum saya lebih kejam. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan karena hukuman penjara, tapi karena suara-suara mereka yang pernah ia tipu, kini datang dalam mimpi buruknya setiap malam. Hari-hari di balik jeruji besi berjalan lambat bagi Kompol Wahyu.
Bukan hanya karena rutinitas penjara yang membosankan, tapi karena waktu terasa seperti penghukum yang tak kenal ampun. Setiap malam, ia terjaga dalam gelap, mendengar suara pintu sel yang berderit, langkah petugas yang berat, dan bisikan dari masa lalu yang tak mau diam. Nama-nama korban, tangis ibu-ibu yang memohon demi anaknya, dan wajah Fikri, semuanya berputar dalam kepalanya seperti kutukan abadi. Tak ada lagi panggilan hormat. Tak ada lagi ruangan ber-AC atau asistennya yang dulu sigap menyodorkan kopi pagi. Di sini, ia hanya narapidana biasa, dengan nomor registrasi dan pakaian tahanan. Teman-temannya menjauh. Atasan yang dulu tertawa bersamanya kini pura-pura tak kenal. Bahkan istrinya menggugat cerai setelah 2 bulan ia dijebloskan ke penjara. Uangnya habis disita, hartanya dibekukan, dan nama baiknya tercoret selamanya dari institusi yang dulu ia banggakan. Dalam kesendirian, Wahyu mulai menulis. Ia tulis semua kesalahannya di buku catatan lusuh, bukan untuk membela diri, tapi sebagai bentuk pelampiasan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Di setiap halaman, ia tulis nama-nama yang ia tipu, cara ia memanipulasi sistem, dan bagaimana ia mengkhianati lencana yang dulu ia perjuangkan dengan jujur. "Saya telah menjual kehormatan saya demi uang," tulisnya. "Dan sekarang, tidak ada yang bisa saya beli dengan semua penyesalan ini." Di luar sana, Fikri melanjutkan hidup. Ia tak menjadi polisi seperti cita-citanya dulu, tapi ia justru jadi aktivis anti korupsi, aktif membela para calon siswa dan mahasiswa yang tertindas oleh sistem yang serupa. Ia menjadi suara untuk mereka yang tak punya kuasa. Banyak yang menganggapnya pahlawan muda, tapi ia selalu menolak disebut begitu. "Saya hanya tidak ingin ada lagi anak-anak yang gagal bukan karena bodoh, tapi karena tak mampu membeli mimpi," ucapnya dalam sebuah wawancara. Suatu hari, surat datang ke alamat organisasi tempat Fikri bekerja. Tanpa nama pengirim, hanya ditulis tangan, "Untuk Fikri Raffiansyah." Di dalamnya, selembar kertas berisi tulisan tangan yang bergetar, dengan tinta yang hampir luntur. Isinya singkat, "Maafkan saya. Kau benar. Seragam ini seharusnya bukan untuk dijual. Tapi kini, hanya penyesalan yang tersisa. Wahyu." Fikri membacanya tanpa ekspresi. Ia tak tahu harus marah, menangis, atau memaafkan. Ia hanya diam lama, lalu melipat surat itu perlahan. "Penyesalan tak akan pernah cukup mengganti hidup yang dirusak," bisiknya. Tapi di lubuk hatinya, ada sedikit ruang untuk rasa lega, bahwa keadilan telah berdiri, dan setidaknya, si pelaku tahu bahwa ia salah. Sementara di penjara, Wahyu duduk di sudut sel, menatap dinding kosong. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya tak segagah dulu. Tapi yang paling jelas adalah mata itu. Mata yang dulu tajam dan penuh percaya diri, kini kosong dan lelah. Setiap hari, ia berharap waktu bisa diputar, tapi waktu tak pernah mendengar harapan orang yang telah menyia-nyiakannya. Dan begitulah kisah seorang polisi yang menjual mimpi dengan harga mahal, hanya untuk menemukan bahwa karma tidak bisa dibeli. Ketika seseorang menjadikan mimpi orang lain sebagai ladang bisnis, maka pada akhirnya mimpi buruklah yang akan menghantui hidupnya sendiri. Dan sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki, hukum alam dan karma akan tetap berjalan, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Kita semua punya pilihan dalam hidup, menjadi jujur meskipun jalan itu berat, atau mengambil jalan pintas dan kehilangan semuanya di ujung waktu. Pilihan itulah yang membentuk siapa kita sebenarnya. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tak pernah absen. Jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menonton.